Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yafuqu hamdal hamidin wa yafdulu syukra syakirin hamdan yataqabbalahu minna wa yarda bihi anna wa yakunu lana zukhran wa najatan ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin adada harakatil mutaharrikin wa sakanatis sakinin wa kalimatil mutakallimin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para masyayikh, para tuan guru lingkungan Masjid Jami' Darussalam yang selalu kita cintai dan taati, ayyuhal hadirun wal hadirat Majelis Ta'lim Masjid Jami' Darussalam rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah berikan kita limpahan rahmatnya, karunia-Nya, sehingga di malam hari yang berbahagia ini kita masih mampu untuk menempatkan diri pada majelis-majelis yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya serta dijanjikan ridha-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dan mengajarkan kita ajaran Islam, ajaran tauhid, ajaran iman, ajaran tasawuf, yang mana dengan seluruh ajaran itu kita dijanjikan untuk mendapatkan syafaat beliau dan juga mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal hadirun wal hadirat Majelis Ta'lim Masjid Jami' Darussalam rahimakumullah. Dalam pertemuan kita pada malam hari ini, kita akan sedikit membicarakan tentang iman. Al-iman bil qadar, yaitu dimaksudkan iman bil qadar adalah at-tasdiq bi anna Allah Ta'ala qaddaral khair wasyarr fil azal qabla khalqil khalq. Qadar tersebut adalah meyakini, membenarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan semua yang baik dan semua yang buruk fil azal, di zaman azal, qabla khalqil khalq, sebelum diciptakannya makhluk. Apa makhluk itu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu dia menamakan makhluk. Sedangkan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-khaliq. Fala yakunu kainun min khairin wa syarrin wa naf'in wa dhurrin illa biqada'ihi wa qadarihi wa iradatihi wa masyiatihi. Jadi tidak ada di dalam kaun tersebut, di dalam al-kainat ini, di dalam maujudat ini, alam semesta tersebut, baik itu bersifat baik, wa syarrin bersifat buruk, wa naf'in memiliki manfaat, wa dhurrin dan memiliki bencana bahaya, illa biqada'ihi wa qadarihi, kecuali itu dengan qadanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa iradatihi wa masyiatihi, dan itu juga tidak terlepas dari keinginannya Allah Subhanahu wa ta'ala dan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua sifat yang ada di dunia ini, baik buruk, manfaat atau tidak manfaat, musibah atau tidak, itu semuanya adalah fa'alul lima yurid. Wa qala Allah Ta'ala
fi kitabihil karim, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan ketetapannya, dengan seluruh ketetapannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Bolpen yang dipakai untuk menulis semua kegiatan kita, semua amal kita itu sudah diangkat, serta jaffatis suhuf, buku yang tertulis itu sudah kering. Kita saat ini akan menjalankan peran saja di atas muka bumi itu. Fama sya'akan wa ma lam yasha' lam yakun. Maka ketika Allah berkehendak, terjadilah ya. Akan tapi bila Allah tidak berkehendak, maka sesuatu itu tidak akan pernah terjadi. Fajami'u af'alil ibad, seluruh perbuatan seorang hamba, seluruh perbuatan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sawa'un kanat ikhtiyariyah am ittirariyah, baik itu secara ikhtiari, dia memiliki pilihan untuk melaksanakan hal tersebut, atau secara terpaksa di dalam perbuatannya itu, makhluqatun lillahi ta'ala. Semuanya itu adalah makhluk, ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin lil 'abd nau'un ikhtiyarin fi fi'li syai' wa tarkihi yusamma bil kasab. Akan tapi bagi seorang hamba, ikhtiarnya di dalam melakukan sesuatu atau meninggalkannya dikatakan al-kasab, pekerjaan. Wa bihi sabatat taklif, dengannya ditetapkan at-taklif. Taklif itu adalah sesuatu yang membebankan terhadap hamba tersebut. Wa alaihi tertib as-sawab wal iqab. Dan ketika seorang itu sudah taklif, menjadi mukallaf, maka tertib yang ada pada diri seorang itu adalah antara sawab wal iqab. Bagaimana khatib menyampaikan, fafirru ilallah, bersegeralah kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dimaksudkan bersegeralah membuat amal yang diganjar dengan sawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersegeralah meninggalkan akibat, meninggalkan iqabnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dijanjikan, yaitu al-iqab, siksa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yarda li ibadihil kufra, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridha terhadap hamba-hambanya yang kafir. Al-aqidatul mujmalah. Wa ba'du fa inna walhamdulillah qad radina billahi rabba. Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua adalah telah ridha dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ridha dengan segala apa yang telah diperintahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil islami dina, dan Islam itu adalah agama kita. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan, dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil Quran imama, wabil Ka'bah qiblah, wabil mu'minina ikhwana, bil mu'minina ikhwana. Jadi orang-orang mukmin ini adalah ikhwan kita. Jangan pernah menciptakan sesuatu yang membuat resah sesama mukmin. Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Yang namanya seorang muslim, orang yang Islam itu adalah, yaitu
ketika orang-orang Islam lainnya merasa selamat, merasa nyaman dari lisannya dan juga dari perbuatannya. Jadi salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Akan tetapi ketika seseorang sudah mulai mengganggu kenyamanan kita, keamanan kita, maka orang itu luar daripada definisi muslim, luar daripada definisi muslim. Oleh karenanya sesama Islam tidak boleh kita mengkafirkan, sesama Islam tidak boleh menyesatkan, sesama Islam tidak boleh membid'ahkan. Semua hal tersebut telah dijamin oleh Al-Quran bahwa kita semua orang-orang mukmin adalah ikhwana, bersaudara. Jadi sebagaimana kita di dalam persaudaraan syakik, seayah dan seibu, bahkan persaudaraan sama Islam itu lebih berat, lebih kuat ketimbang persaudaraan saudara. Ketika iman seseorang sudah menancap di dalam hatinya, maka persaudaraan yang telah dipersaudarakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan terasa lebih kuat di antara diri kita. Wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam, dan kita berlepas dari seluruh agama yang menentang daripada agama Islam. Agama Islam dan juga ajaran-ajaran Islam. Kita harus membuat perjanjian di dalam diri kita untuk menentang seluruh ajaran yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Jangan pernah kita menjadi ridho terhadap suatu ajaran yang mana ajaran itu bisa memecah belah umat Islam ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati, dari Anas bin Malik, inna ummati la tajtami'u ala dhalalah fa idza ra'aitum ikhtilafan a'dham. Sungguh umatku itu tidak akan berkumpul, tidak akan bersatu di dalam kesesatan. Ingat ini ya, redaksi hadis tersebut itu biar bisa ditangkap oleh jami'un nas, seluruh kalangan umat. La tajtami'u ummati ala dhalalah fa idza ra'aitum ikhtilafan, kalau kalian melihat perselisihan. Perselisihan itu terkadang ada kelompok-kelompok yang menyatakan dirinya paling benar, ada kelompok-kelompok yang menyatakan dirinya kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah, tapi tidak ada satupun yang mereka kerjakan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau mereka benar-benar kembali kepada Al-Quran, maka sebagaimana yang dinyatakan oleh Ummul Mukminin Siti Aisyah menyatakan, ya Ummul Mukminin, bagaimanakah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Jadi kalau orang itu kembali langsung kepada Al-Quran, maka mau tidak mau dia harus menerima konsekuensinya, harus patut sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Rasulullah tidak pernah menyesatkan, bahkan orang yang sesat pun Rasulullah tidak pernah menyesatkan. Rasulullah tidak pernah mengkafirkan, bahkan orang kafir pun tidak pernah dikafirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan welas asih Rasulullah membimbing mereka semua. Rasulullah tidak hanya membimbing sahabat yang sekelas dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tapi berbagai macam lapisan masyarakat Arab, sampai orang-orang Badui dilayani oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh cinta dan welas asih. Ada sahabat Badui yang bertanya sambil berdiri. Ada juga sahabat Badui yang datang ke masjid untuk kencing. Semuanya itu Rasulullah tidak pernah mentahkim orang itu. Ente ini bid'ah, cuma sekedar kencing pipis di dalam masjid. Tidak pernah Rasulullah. Kalau ada yang salah di hadapan Rasulullah, maka Rasulullah akan memperbaikinya dengan penuh cinta dan welas asih. Kalau seorang itu benar kembali kepada Al-Quran, maka sebagaimana yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Fa idza ra'aitum ikhtilafan, kalau kalian melihat perbedaan di antara perselisihan di antara umat itu, fa'alaikum bisawadil a'lam. Kalimatnya menggunakan alaik, menggunakan ala, berarti kita wajib berpedoman bisawadil a'lam, golongan mayoritas. Golongan mayoritas, golongan yang terbanyak. Jadi redaksi hadis tersebut biar dipaham oleh seluruh kalangan umat ini, biar kita tidak ragu di dalam menentukan pilihan. Ada kelompok-kelompok yang berselisih, mana yang kita pilih? Ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaikum, wajib bagi kalian, harus kalian memilih golongan mayoritas. Fa'alaikum bisawadil a'dham. Sawadil a'dham itu juga pernah diriwayatkan dalam sebuah hadis yang ketika Rasulullah bangun dari alam barzahnya nanti di padang mahsyar, umatnya Nabi Musa dikira umatnya oleh Rasulullah. Itu umatnya banyak sekali. Mungkin itu umatku. Bukan ya Rasulullah, kata Jibril, umatmu belum datang. Datang umatnya Nabi Isa alaihissalam. Mungkin itu umatku ya Jibril. Bukan ya Rasulullah. Terus kemudian setelah umat Nabi Isa datang, datanglah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisawadil a'dham, dengan warna hitam yang sangat banyak sekali, bergelombang. Orang nanti lek jelo kiamat niki ite ini napiarana tumbuh menjadi muda, rambut hitam semuanya, saking banyaknya umat ini kelak. Maka berombak-ombak kelihatan kepala yang hitam ini kelak di hari kiamat. Oleh karena itu Rasulullah berpesan kepada kita, kalau kita melihat perbedaan di dalam umat ini, perselisihan, fa'alaikum, Rasulullah menyatakan dengan lafaz ta'ala, fa'alaikum bisawadil a'dham. Jadi harus kita ambil yang golongan mayoritas. Karena Rasulullah sudah menjamin sebanyak-banyaknya perbedaan di golongan mayoritas, maka lebih banyak benarnya. Para ulama menafsirkan antara sawadul a'dham dengan ghair, dengan yang lainnya, itu berbanding 90 banding 10. Jadi golongan mayoritas itu ada di dunia ini adalah 90%. Dan golongan selain yang mayoritas, yaitu golongan minoritas, itu hanya 10%. Kalau tidak percaya, dicek dia mana golongan-golongan yang menyatakan dirinya paling benar, golongan yang memiliki surga. Dicek dia berapa jumlahnya se-Indonesia atau sedunia. Meskipun satu negara dikuasai oleh golongan ini,
masih lebih banyak sawadul a'dham. Dan ulama yang menyatakan lain juga, paling kita yang sawadul a'dham ini 83%, tidak kurang. Akan tetapi lebih banyak ulama menyatakan 90%, dan 10%-nya itu adalah golongan lain yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwa umatku itu akan terpecah menjadi 73 golongan, dan satu golongan yaitu yang merupakan pengikut hakiki daripada Rasulullah SAW. Hadis tersebut mudah dipaham oleh seluruh kalangan. Jadi kita tidak akan mendapatkan keraguan kalau kita mengetahui makna hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW oleh Anas bin Malik. Sebagaimana di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi dia menggunakan ala. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum. Maksudnya ala itu adalah telah diwajibkan atas diri kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Amanna bikulli kitabillah wa bikulli rasuli arsalahullah wa bimalaikah wa bil qadri khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bikulli ma jaa bihi sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala dzalik, atas yang demikian itu, nahya, kita hidup, wa alaihi namun, atas segala kepercayaan ini kita ridha kepada Allah sebagai Tuhan kita. Kita ridha dengan Islam dan seluruh ajarannya. Kita ridha dengan Rasulullah Muhammad bin Abdullah sebagai nabi dan rasul. Quran sebagai imam Al-Quran itu, Ka'bah sebagai kiblat, mukminin sebagai ikhwan. Kita berlepas dari seluruh ajaran yang mengganggu daripada agama Islam. Semua itu nahya wa alaihi namun, kita hidup untuk semua itu, membela agama Islam dengan segala ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi nub'atsu insyaallah minal amin. Dan dengan agama itu pula kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nah, kita digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang tidak pernah takut terhadap mereka yang menentang, walahum yahzanun, dan tidak akan merasa khawatir. Oleh karena itu, persatuan antar diri kita harus kita perkuat. Keyakinan yang sudah mengakar di dalam diri kita jangan sampai digoyahkan oleh segelintir orang. Sebelum kita lanjut, saya bercerita sedikit tentang dulu Rasulullah SAW sebelum perang Tabuk, ada masyarakat Madinah yang membangun masjid. Ini masyarakat Madinah ini ya, membangun masjid di dekat Masjid Quba. Kemudian seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami telah membangun masjid. Apa dia katakan? Jadi fungsi masjid itu adalah untuk ibadah, untuk menampung sebagian orang-orang yang sakit. Dulu di masa Rasulullah, masjid itu kalau ada yang sakit biasanya ditampung di masjid. Terus kemudian kalau ada orang-orang yang tidak memiliki rumah, itu dibuatkan oleh Rasulullah di kisaran masjid itu rumah. Nah, orang-orang ini menyatakan bahwa kami telah membangun masjid ini untuk tempat ibadah, menampung orang-orang sakit dan menampung orang-orang yang kedinginan, tidak memiliki rumah.
Rasulullah bilang khair. Kami minta Anda meresmikan dengan mendatangi dan sholat di masjid kami. Akan tetapi kebetulan Rasulullah sudah mau berangkat untuk ke medan perang Tabuk. Kalau begitu nanti sepulang saya akan saya datangi. Jadi Rasulullah berjanji nanti pulangnya dari perang Tabuk itu akan meresmikan masjid tersebut. Berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk perang Tabuk. Nah, sepulangnya Rasulullah, ingatlah janjinya kepada orang tersebut di dekat Masjid Quba. Jadi ingatnya Rasulullah itu masih perjalanan setengah hari sampai di Madinah. Nama desanya itu Du'awan, nama desanya itu. Disitulah turun malaikat Jibril dan menyatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya masjid itu adalah masjid digunakan untuk memecah belah umat mukminin, umat Islam. Dan turun ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballah wa rasulah min qabl wa la yahlifunna in aradna illal husna. Ketika orang-orang munafik, orang-orang yang berseberangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakali kita, mengakali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pura-pura membangun masjid, padahal tujuannya diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Tujuannya untuk menjadi mercusuar, sebagai ranjau bahan peledak satu saat, mengkafirkan dan memecah belah umat. Wa irsadan liman haraballah, dan menunggu saatnya untuk menyerang hamba-hambanya Allah, menyerang umatnya Rasulullah. Seraya mereka bersumpah, wala yahlifunna, mereka bersumpah, in aradna illal husna, kami tidak menginginkan lain kecuali kebaikan. Tapi dia memecah belah, dia mengkafirkan, menyesatkan sesamanya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah untuk ke sana. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dikirim utusan beberapa orang untuk merobohkan dan membakar masjid tersebut. Karena itu di dalam sejarah umat Islam, kalau masjid itu bertujuan untuk merobohkan, memecah belah persatuan umat ini, maka tidak ada sanksinya kita merobohkan, meratakan sebuah masjid yang kalau memang itu dibangun atas dasar untuk memecah belah umat Islam. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaum. Masjid itu harus dibangun dari jauh sebelumnya atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan tempat untuk mengkafirkan, menyesatkan, membid'ahkan sesama Islam. Muhammad Rasulullah, ini adalah permulaan ayat yang sangat indah
bahwa Allah memperingatkan kita satu-satunya orang yang paling agung yang patut kita turut, kita teladani adalah Rasulullah Muhammad Rasulullah. Walladzina ma'ahu, ini walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Orang-orang yang mengikuti Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang selalu bersama dengan Muhammad Rasulullah, asyidda 'alal kuffar, keras, tegas terhadap orang-orang yang kafir, ruhama bainahum, dan penuh kasih sayang antar sesamanya. Siapa sesamanya itu? Rasulullah sudah menyatakan, man qala la ilaha illallah ma'an. Siapa saja yang menyatakan la ilaha illallah ma'na, itu adalah golonganku, masuk di dalam golonganku. Maka bagaimanapun perbuatannya dan apapun yang dilakukan selama dia menyatakan la ilaha illallah, itu adalah saudara kita, sama-sama mukmin, sama-sama muslim. Pantang untuk kita mencelanya, pantang untuk kita menyesatkannya, apalagi mengkafirkan orang tersebut. Nah, inilah perbedaan kita dari golongan-golongan yang ada di sekitar kita, bahwa kita tidak pernah mengusik orang-orang ini, akan tetapi dia terlalu berani untuk mengusik ketenangan kita. Kita tidak pernah mengganggu mereka, akan tetapi dia terlalu berani untuk mengganggu kenyamanan kita. Oleh karena itu, kita tidak ingin berbuat anarkis. Kita tidak ingin berbuat terlalu ekstrim. Kami ingin damai dan hanya tidak ingin mereka menyebarkan di daerah kami ajaran-ajaran yang menyesatkan, ajaran-ajaran yang mampu memecah belah diri kita. Banyak cerita dan sejarah yang menyatakan antara saudara sendiri, ketika satu orang di antara keluarga itu masuk golongan ini, wah, kemudian dia saling sapa, wah, kemudian saling benci. Ajaran apa itu? Antar sesama saudaranya saudara saling benci, bahkan sampai orang tuanya dibenci oleh orang ini. Begitu ekstrim ajaran ini, begitu sangat kaku dan fanatiknya ajaran ini. Nah, itulah yang harus kita antisipasi ke depannya. Hendak sadek yang ngeliat, lamun sadek ngeliat sekali gue, wah, jamaah ini tetap mayoritas umat Islam sedunia ini, tetapnya mayoritas. Akan tetapi kita sudah enggak mampu memindahkan diri kita terhadap golongan mayoritas. Kalau golongan ini menjadi mayoritas dalam desante, maka dia akan berbuat semaunya. Syukur-syukur dia masih minoritas. Jadi kalau ada yang pernah membaca buku perjalanan golongan ini di negara yang dikuasai, ingat, di negara yang dikuasai, oh, lebihan merperampok ya. Itu di dalam kitab yang kita baca, lebihan merperampok. Bahkan anak kecil, karena orang tuanya itu mengikuti golongan mayoritas, anak kecil itu disembelih juga. Itu dari bentuk ekstrimnya golongan-golongan seperti ini. Jadi kalau kita baca perjalanan sejarahnya, berapa ribu yang sudah menjadi korban hanya untuk mendirikan ajaran seperti ini. Ada bukunya banyak, ada 3 yang berbahasa Indonesia.
ngeri. Oleh karena itu alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, masyarakat dengan pejabat setempat dan juga para ulamanya segera untuk bergerak mengantisipasi, dan ini sudah sangat besar syukur kita. Kalau sampai hal ini dibiarkan, maka dia sudah punya titik-titik pembangunan untuk menjepit masyarakat Mamben ini. Sudah punya titik-titik pembangunan. Dan sedangkan dana yang mengucur pada golongan ini sangat deras, sangat kuat. Coba lihat, kita golongan mayoritas kalau membangun masjid, berapa hari, berapa bulan butang di tengah langan. Lihat saudara-saudara kita, padahal dia banyak, satu desa, satu kampung, uangnya tidak ada. Ternyata ocok-ocok lek negeri Mamben ini, dia berapa gelintir di Mamben ini sanggup mendirikan masjid yang sangat besar. Parahnya, nama masjidnya nama imam madhab yang kita anut. Luar biasa. Nah, ini yang perlu kita antisipasi, kita garis bawahi. Jangan pernah kita lengah. Jadi kalau kita membahas, tapi kita golongan mayoritas ini tidak pernah mengungkit-ungkit kejelekan orang, keburukan orang. Yang jelas pada umumnya golongan ini sangat ekstrim dan sangat fanatik. Kalau golongan ini misalnya masyarakatnya atau jamaahnya tidak mau mengkafirkan, maka dia dianggap kafir. Oleh karenanya golongan ini semua jamaahnya sangat berani mengkafirkan kita. Kenapa? Kalau dia tidak berani, maka dia dianggap kafir gitu. Kalau sudah dianggap kafir, maka kita halal dan nyawa dan harta kita halal bagi mereka. Untungnya kita di negeri Pancasila. Kalau di negeri yang mereka kuasai pemerintahnya, jamaah-jamaah, wah, tengah pondok gembok langsung oleh dia. Ndek nasa ada ngupuk, dianggap sesat, dianggap kafir. Oleh karena itu ajaran ini berdiri 200 tahun yang silam. Sedangkan kita Asy'ariyah, Maturidiyah berdiri sudah sejak abad ketiga Hijriah. Sudah lama, sebelum Imam Ghazali. Abad ketiga Hijriah, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Jadi sudah berapa kurun waktu paham Asy'ariyah, sifat 20 ini adalah Asy'ariyah ini. Sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamu ta'ala wa rasul. Ini aran paham Asy'ariyah. Dulu munculnya ini karena ada paham Mu'tazilah namanya. Paham Mu'tazilah dengan paham Wahabiyah itu sedikit mirip, bahkan mungkin lebih parah paham yang ada sekarang ini. Karena paham yang dulu itu mengkafirkan orang yang berdosa besar. Orang yang berdosa besar dikafirkan. Kalau kita enggak, kita tahlilan dikafirkan, tahlilan, maulidan dikafirkan, disesatkan. Luar biasa. Nah, lembes si golongan mayoritas ya terbaik. Nah, pasti ini ya si lebih ke kena. Ini dari Rasulullah. Redaksi hadis ini secara sangat umum. Jadi mudah itu milennya, mudah itu milennya.
berarti golongan mayoritas ngente bait lek mbembe tawatan. Lamun kita lek Indonesia ini terutama mungkin ada sekedip dalam sampai 10% golongan minoritas sekedip ya. Silik Lombok ini doang paling silik tene doang. Silik lain jenana entah sebungkul tidak sampai menguasai semua. Lu anda sih sadar dan bahkan membuat status dalam video-video Facebook, media sosial menyatakan bahwa golongan ini benar-benar begini. Nah, ini membuktikan bahwa kalau sesuatu itu benar-benar benar, maka Allah yang akan mengangkat. Allah yang akan mengangkat, bukan kita. Jadi lamun ita ngangkat ya dia kuat. Ne imam ini teparan jeneng suruh isolopu paran jeneng dia kuat. Tapi kalau Allah yang mengangkatnya, maka Allah memanggil Jibril, saya mencintai fulan. Beritahukan kepada langit dan bumi. Jibril turun di langit. Allah hari ini telah mencintai fulan bin fulan. Kemudian Jibril turun ke bumi dan menyatakan bahwa Allah telah mencintai fulan bin fulan. Dengan secara nuraniyah, kita kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dengan nuraniyah kita itu mencintai orang itu juga. Demen itu kita ya. Demen itu bergaul kancak ya, demen itu bareng kancak ya. Ndek nomor golongan si maran diri na tetap mati tipe surga langsung, paran diri na lebih kena. Itu gelisah kancak ya. Terus pernyataan-pernyataannya yang membuat itu keliru, menyatakan bahwa Rasulullah dulu juga awal-awal dakwahnya sering dikucilkan, bahkan dilempari, sering dimarginalkan, disisihkan. Golongan ini juga seperti itu, dikucilkan, disisihkan, dimusuhi oleh orang-orang mayoritas. Tapi perbedaannya sangat jauh. Perbedaannya sangat jauh. Rasulullah dikucilkan, disisihkan, dijauhi oleh masyarakat itu karena beliau membawa kebenaran dan beliau bertahan di dalam kebenaran tersebut. Tapi kalau golongan ini dia membawa kekacauan, maka dikucilkan. Seinte setene jangankan sebuah golongan, kanak litene kanak bajang lamun sering ngorayang, sering trek-trekan le langan, pasti akan dikucilkan, dimusuhi, dimarahi oleh masyarakat karena dia membuat kekacauan, dia membuat ketidaknyamanan. Itu perbedaannya mereka dengan Rasulullah. Jadi tidak tepat yang berbeda mereka itu dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah mempertahankan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, rela Rasulullah itu diapa-apakan oleh umat itu sampai Allah mengangkat kebenaran itu dari umat jahiliyah tersebut. Kalau mereka, apa yang mau kita benarkan? Apa yang kita benarkan? Demen idan aparan bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Demen idan le neraka kan itu demen boka dan telauna. Jadi mereka kalau mau ya sebatas ajaran mereka, ajarkan kepada diri mereka, jangan memponis golongan yang lain gitu. Akan tapi mudah-mudahan semuanya itu Allah berikan kita kedamaian, ketulusan, keikhlasan di dalam hidup ini. Anda tersampai merasa dendam terhadap siapapun, terhadap golongan manapun. Namun yang perlu kita waspadai, hendak sampai arak malah kenuh si golongan ini. Kasihan dia, karena golongan ini sudah terlalu jauh melenceng dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, dari apa yang telah dimaksudkan oleh
Al-Quran Karim. Nah, mudah-mudahan itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Endek nah hanya generasi ini, sampai generasi berikutnya mudah-mudahan itu tetap aman, nyaman, tetap dalam akidah yang sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya yang tunas maaf. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.